Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin hadirin subhanallah, marilah mulai ini sebelumnya bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan nanti kita dengan membaca surah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية تنزه عن قول وفعل ونية به أستغفر من كل داء ونوره دليل لقلبي نجاتي وحيرتي دليل لقلبي نجاتي وحيرتي فيا ربي مغفرني بشر حروفه ونور به قلبي وسمعي وقلبي ونور به قلبي وسمعي وقلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat hadirin, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dari itu mari kita syukuri nikmat Allah sehingga kita pun dikumpulkan bisa bersama-sama hadir dalam kajian. Mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada kita semua dari segala kesalahan, dibukakan segala bentuk ilmu kepahaman sehingga kita pun bisa menyempurnakan daripada amal-amal kita menjadi amal-amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah selalu jadi umatnya kelak sama-sama kita yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala begitu besar ampunan maghfirahnya Allah, lebih besar dan akan diberikan pada siapapun hamba Allah yang mau untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sadari, jangan sampai kemudian kita melewatkan segala bentuk kesalahan yang tidak kita sadari sehingga akan menjerat bagi kita kelak nanti di yaumul qiyamah. Bisa kita ambil suatu ibrah di mana dua makhluk ciptaan Allah, yaitu iblis ketika melakukan kesalahan, dan juga manusia, bapaknya manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam juga melakukan suatu kesalahan. Namun apa salahnya ketika dua makhluk ciptaan Allah ini sama-sama diberikan hukuman oleh Allah, dikeluarkan dari tempat yang suci, tempat yang mulia yaitu surga Allah. Iblis dikeluarkan karena melakukan kesalahan, suatu pembangkangan kepada Allah atas perintah Allah untuk iblis agar sujud kepada Nabi Adam. Maka iblis dikeluarkan dari surga. Nabi Adam alaihissalam pun membuat suatu kesalahan, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah agar tidak mendekati atau memakan buah. Namun perintah itu pun terlanggar sehingga Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Jemaah yang dirahmati Allah, yang membedakan ketika iblis melanggar dan dihukum oleh Allah, iblis membantah. Iblis mengingkari kesalahannya. Justru kesalahannya dikembalikan karena itu adalah sudah merupakan kehendaknya Allah, mengembalikan kesalahannya menjadi kesalahan. Sehingga disitulah iblis kemudian dihukum selamanya. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam
menerima dari hukuman yang diberikan oleh Allah dan menjalani hukuman tersebut, dan tanpa hentinya Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahan dirinya dan tiada henti memohon ampunan kepada, sehingga Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita terkadang hal yang salah saja merasa benar, belum lagi kesalahan yang tidak disadari, sehingga kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi ibrah kepada siapa sejatinya kita itu mengikuti, apakah kepada iblis dengan sifatnya atau kepada kemuliaannya Nabi Adam alaihissalam dengan sifatnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terus dapat membenahi diri kita, sehingga amaliyah kita ke depan ini terus menjadi amaliyah yang baik, dan dari kesalahan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Dengan kesadaran kita punya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terus dapat menjadi suatu pengingat bagi diri kita. Di dalam kitab ini, kitab Fawaidul Muhtara, Habib Zain bin Ibrahim Smith mengutip daripada kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, yang seharusnya menjadi terus pengingat bagi diri kita, ya Bapak Ibu, untuk kedepannya. Apa? Di saat kita menjalankan ibadah dan di saat kita bermaksiat, berdosa kepada Allah. Habib Abdullah Al-Haddad mengingatkan, ketika kita melakukan suatu ibadah, melakukan suatu kebaikan, agar kita tidak rusak ibadah tersebut, kebaikan tersebut, maka kita ingat fitidai. Kita mengulang sedikit untuk mengingat dan menyambung dengan yang akan saya baca. Fitidai di awalnya. Jadi ketika kita melakukan ibadah, kita melakukan suatu kebaikan, maka ingat di mananya Pak? Fitidai di awalnya. Apa awalnya? Yaitu adalah kuasa Allah yang memberikan kepada kita kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah. Kekuatan Allah, kehendak Allah, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Itu ingat fitidai. Sehingga apa? Yang fi al-ijab, sehingga kita itu hilang rasa ujubnya. Kenapa? Karena ibadah kita itu adalah karena kuasa Allah menggerakkan diri kita untuk ibadah. Kebaikan kita karena kekuatan dan juga petunjuk taufik dari Allah, sehingga kita melakukan kebaikan. Ya, ini perlu diingat agar kita tidak sia-sia lagi. Yang ke belakang kita nggak tahu, tapi sisa kita ke depan mudah-mudahan bisa lebih baik. Amin. Ingat apa? Fitidai di saat ibadah dan juga melakukan kebaikan. Kenapa? Karena orang sama-sama sehat, sama-sama kuat, sama-sama punya harta, punya kesempatan, tapi belum tentu bisa melakukan ibadah, belum juga tentu bisa melakukan kebaikan kalau Allah tidak memberikan kuasanya, kalau Allah tidak memberikan kekuatannya. Sama-sama sehat ada di berbagai macam tempat, sama-sama punya harta belum tentu bisa membagi kebaikan, sama-sama punya kemampuan tapi bisa jadi lebih dulu daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau tertanam kebaikan pada diri kita, bukanlah suatu kesulitan untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama Islam, kebaikan bukan hanya bisa dilakukan bagi mereka orang yang punya harta banyak. Kebaikan bukan hanya bisa dilakukan
Bagaimana contohnya? Orang yang tidak memiliki harta sekalipun dia bisa melakukan kebaikan dengan apa? Dengan tindakannya, dengan ucapannya. Yang tidak memiliki kekuatan, dia bisa mendoakan saudaranya, itu suatu kebaikan. Bisa melakukan amal, bahkan persiapan sekarang itu dalam agama kita. Allah memberikan nilai. Jadi bukan berarti saya tidak bisa melakukan kebaikan. Apalagi kalau ada statement yang mengatakan saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, saya sudah tidak kerja, sehingga apakah tidak bisa melakukan kebaikan, saya sudah pensiun, saya sudah di rumah saja, lantas terus tidak mau melakukan apapun. Nilai di dunia mungkin terbatas. Ketika orang sudah tidak bekerja, dia tidak bisa lagi berbagi, misalnya dulu saya bisa. Tapi nilai akhirat tidak dipandang dengan hal yang sama. Ketika dia tidak bisa melakukan kebaikan pun, dia tidak bisa kemana-mana. Dia diam untuk tidak melakukan kemaksiatan, untuk tidak melakukan dosa. Itu pun menjadi suatu kebaikan. Tapi apa? Butuh niat. Butuh niat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang terbaring di atas kasur sekalipun tidak bisa melakukan apapun, kalau dia niat, dia masih bisa mendapatkan kebaikan. Entah dengan diamnya dia tidak menyakiti orang lain, terus dengan berzikir. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan kita untuk meraih pundi-pundi akhirat itu begitulah sangat banyak, tapi terkadang kita tidak menyadari. Atau bahkan ada yang melakukan banyak kebaikan, banyak ibadah, tapi tidak disadari sehingga dia rusak itu ibadahnya. Jadi belum tentu, belum tentu yang banyak melakukan ibadah, banyak melakukan kebaikan itu nilainya itu dia kelak nanti mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena ada ijab. Makanya tadi dalam ibadah, dalam kebaikan, ingat kembali terus tanamkan, ingat fitidaiha di awalnya. Dalam urusan kemaksiatan dan dosa, fitidaiha di dalam akhirnya. Ya. Kenapa? Agar selalu termotivasi fitidaiha. Kita melakukan dosa, kita pernah melakukan dosa. Setiap kali kita ingat kita pernah melakukan dosa, sekali lagi kita ingat kita pernah melakukan maksiat, tapi ingat di akhirnya apa? Yaitu fitidaiha. Apa? Al-iqab, alimul iqab, yaitu siksa yang sangat pedih. Jadi ini alimul iqab, siksa yang sangat pedih. Sehingga apa? Setiap kali kita ingat kita akan memohon ampun kepada Allah. Setiap kita kali ingat kita akan memohon ampunan, beristighfar kepada Allah. Apalagi dosa yang besar yang di depan yang akan dikerjakan. Bapak-bapak digoda, lagi kaya, lagi banyak duit, banyak godaan, lagi tenang ibadah, banyak cobaan. Kalau itu adalah suatu dosa, dengan fitidaiha kalau dilakukan itu alimul iqab, akan ada siksa yang sangat. Jamaah yang dirahmati Allah, dua hal tersebut mudah-mudahan menjadi pengingat bagi diri kita sehingga ke depan kita bisa memperbarui nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebaikan kita menjadi nilai yang terbaik dan dosa terbaik. Fi ba'dil qisas, di sebagian riwayat diceritakan, anna rajulan ankara khalqa kunfusan. Ini masih dalam babnya, yaitu foto dan kodar. Bab foto dan kodar, Bapak jamaah yang dirahmati Allah, yang merupakan rukun iman. Yang terakhir, iman kepada foto dan kodar. Kadang kita pengennya yang enaknya saja, ya. Yang nggak enak kita kemudian mengingkari. Alhamdulillah, kita harus ingat iman pada foto dan kodar. Ada seorang laki-laki yang dia mengingkari angkara khalqa unfusan, mengingkari penciptaan unfusan. Unfusan ini sejenis kumbang, hewan sejenis kumbang, unfusan.
fiha, tidak ada faedahnya sama sekali. Hewan yang seperti kumbang, sejenis kumbang itu dia bahkan mengatakan ini nggak ada faedahnya sama sekali. Sehingga apa? Fabtalahu Allahu bi furhatin ajaza anhu hukama. Dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala bi furhatin dengan penyakit cacar. Penyakit seperti cacar. Ajaza anhu hukama, bahkan tidak ada sampai yang bisa mengobati. Ya, dia tidak menemukan ada yang bisa mengobati. Wa isa min burriha, bahkan dia sampai putus asa sebab sakitnya tersebut, sakit cacar yang sangat parah. Fasami'a rajulan yunadi ala adwiyatil amrad, sehingga suatu ketika lama ia sakit, dia mendengar berita bahwasanya ada seorang laki-laki yang laki-laki tersebut mempunyai obat dari segala penyakit. Dia mempunyai obat dari segala penyakit. Zakar minha, bahkan laki-laki tersebut mengatakan man bihi furhatun su'batun fadawaha hadir. Bahkan laki-laki tersebut mengatakan siapa kan dia mempunyai segala macam obat dari obat segala penyakit. Bahkan kalau ada orang yang mempunyai penyakit cacar, saya ada obatnya, saya tahu obatnya. Fasyakalahu ma bihi, faqala atini, maka laki-laki yang sakit cacar tadi dia menceritakan, datang menemui laki-laki yang mengatakan punya obat. Dia menceritakan keadaannya, dan orang laki-laki yang punya obat tersebut mengatakan atini bihunfusan, datangkan kepadaku hewan hunfusan, ya tadi semacam kumbang tadi. Waraddaha wa ja'alaha ala furhatihi, kemudian hunfusan tadi itu ditumbuk wa ja'ala ala furhatihi, dan juga dijadikan obat, ditaruh di atas penyakitnya, diubur. Fabari'at bisur'an, kemudian sembuh dengan cepat. Fa'ajiba min dzalika wa taba min i'tiradi, maka sungguh sangat mengherankan akan hal tersebut, dan laki-laki tersebut dia bertobat. Bertobat dari apa? Min i'tiradi, daripada mengingkari adanya makhluk hunfusan tadi yang ia mengatakan tidak memiliki faedah. Jamaah yang dirahmati Allah, apa hikmahnya dari cerita ini? Wa alima anna lillahi hikaman, annallaha hikaman fi kulli syai'in, memiliki hikmah dari setiap sesuatu. Terkadang kita tidak menyadari hal yang sekecil ini saja, jamaah yang dirahmati Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini esensinya. Allah pasti memberikan, menjadikan suatu hal itu ada kekurangan dan juga pasti ada kelebihan. Yang jelas pasti ada manfaat. Dan yang lebih lagi, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Bahkan hewan ini tersebut diciptakan ini memiliki kemanfaatan. Makanya tadi baru dirasakan ketika orang tadi sudah menilai itu tidak memiliki suatu kemanfaatan. Nah kembali, terkadang kita tidak menyadari makhluk ciptaan Allah. Terkadang kita begitu mudah, jangankan kepada hewan, ya. Kadang untuk menghina satu sama lainnya aja saya kan. Bahkan terhadap anak sendiri mengatakan anak tidak berguna. Anak tidak berguna, pergi. Karena orang dibilang anak setan, orang dibilang anak setan. Dan jamaah yang dirahmati Allah, bahasa-bahasa yang terkadang kita tidak sadari. Makanya apa? Kalau kita ada suatu kesulitan, kadang nasihat dari guru-guru,
atau dari kisah-kisah ya. Banyak saya mendapatkan kisah ketika orang mengalami kesulitan, mengalami apalah hubungan rumah tangga yang mempunyai ada cerita. Obatnya apa? Suruh istighfar. Jadi di kisah-kisah nafsu istighfar kan bisa jadi ada sesuatu yang tidak disadari, yang kita itu menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ciptaan yang sudah jelas ciptaan Allah yang mulia, yaitu adalah manusia. Maka jangan menghinakan seseorang ya. Itu tidak baik. Jangan sampai kemudian datang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup kita mendengar cerita saja. Ya, jangan sampai terjadi kepada diri kita. Cukup mendengar satu cerita saja, mudah-mudahan menjadi suatu kesadaran bagi. Nggak usah coba-coba ya. Ntar mau coba-coba lagi ngomongin apa ya para pendengar. Kalau udah pernah, saya pernah mengatain anak ini, bilang anak tak berguna, anak tidak bermanfaat. Ya sudah, kita sadari, kita istighfar, jangan sampai terulang. Kenapa? Karena bisa jadi nanti menjadi suatu bala bagi diri kita yang tidak kita sadari. Ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak boleh. Ini untuk memperbaiki daripada amalia. Kalau kita membiasakan diri kita memandang segala sesuatu itu, apalagi ciptaan Allah menjadi suatu kebesaran Allah, itu akan memperbaiki diri kita dari setiap ucapan, tingkah, gerakan, bahkan sampai ke rasa, itu akan memperbaiki, menjadi peka. Nah, Allah yang akan memperbaiki hal tersebut, insya Allah. Karena selalu husnudzon, selalu menjaga, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada zikrullah. Tidak mudah menghinakan, tidak mudah mencaci dan memaki. Kebaikan-kebaikannya itu akan membentuk dari hal yang kecil seperti itu. Urida marfu'an, atani Jibrilu faqala ya Muhammad. Diriwayatkan bahwasanya atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril, faqala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, Rabbuka yaqra'u 'alaika salam, Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu. Maka Jibril menemui Nabi Muhammad, titip salam dari Allah. Dan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, menitipkan salam suatu kebaikan, titip suatu keselamatan, suatu doa. Wa yaqulu laka, dan berkata kepadamu, Allah berkata kepadamu, disampaikan oleh malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Allah? Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu. Inna min ibadi, sesungguhnya sebagian daripada hambaku, man la yasluhu imanuhu, ada yang imannya itu tidak patut atau tidak layak, katakan tidak sempurna. La yasluhu imanuhu illa bil ghina, kecuali dengan keadaan kaya. Walau afqartuhu, dan kalau aku menjadikannya fakir, lakafaro, maka dia menjadi kafir. Kafaro, jadi kafir. Di jamaah yang dirahmati Allah, ada sebagian hambanya Allah itu, Allah mengatakan bahwasanya ini imannya ini tidak akan patut, bisa goyah, sempurna, rusak, bisa rusak.
imannya kecuali dia kaya. Jadi orang ada yang diciptakan kaya, Allah kehendaki dia kaya untuk apa? Untuk menyelamatkan keimanannya. Kenapa? Karena dia itu kalau kafir, maka dia akan menjadi kalau dia itu menjadi fakir, miskin, maka dia akan kafir. Ada yang seperti itu. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil fakri walau aghnaytuhu lakafar. Dan ada hambaku, kata Allah, yang dia itu imannya dia itu akan layak dan patut dengan keadaan fakir, miskin. Walau aghnaytuhu lakafar, kalau misalkan dia itu menjadi kaya, maka dia akan kafir. Jamaah yang dirahmati Allah, maka apa di sini coba? Ini dari sudut ini dulu. Kita terkadang melihat orang kaya yang banyak harta, ya Pak, pengen ya, yang segala macam, segala sesuatunya itu bisa terpenuhi. Kayak jalan-jalan mana? Eropa, Malaysia, tinggal pesen tiket, pulang pergi, mau ibadah umroh kali-kali, pengen. Tapi kalau Allah menghendakinya kita dengan cukup saat ini, ketika kaya jaminannya kemudian malah menjadi kafir, gimana? Nah, makanya apa esensinya di sini? Allah ketika kita ini sudah nyaman, kita nih miskin atau kita segini saja, tapi iman kita terjaga, ibadah kita merasa enak. Jangan membayangkan apalagi kaya Ustaz, saya lebih enak lagi nanti. Belum tentu. Belum tentu. Begitu kaya lupa, begitu kaya malah ya nggak level. Ngaji di musola, ngaji di mall. Insyaallah. Dan jamaah yang dirahmati Allah, banyak di zaman Rasulullah SAW yang minta didoakan kepada Rasul agar menjadi kaya. Yang ketika dia itu miskin, justru ibadahnya kuat, imannya kuat, dia minta kaya, didoakan oleh Rasul. Begitu kaya, ternyata dia malah rusak iman. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jangan dulu minta kaya, jangan ya, minta miskin, ya ada yang minta miskin. Udah, kalau capek saya jadi orang kaya, mau miskin aja. Kaya ya belum. Cuman satu, Rasulullah SAW berdoa minta jadi orang yang fakir. Dan satu lagi ada di Sunan Tridaya, saya kira minta agar hilang orang yang udah tua. Minta doanya Ustaz, biar telinganya nggak kedengeran. Kirain saya itu telinganya biar kedengeran, ternyata pengen biar telinganya budek. Ada. Jadi kalau ini nggak dengar apa-apa, kirain saya pengen sembuh dari itu. Pengen jadi orang muslim, baru orang yang kedua yang saya dengar setelah Nabi Muhammad itu bapak itu. Pengen budek, pengen nggak punya apa-apa, udah nggak pengen nggak punya duit. Saya pengen nggak punya duit. Ada ya? Ini benar tapi saya nggak boleh jangan. Saya baca ini, saya ingat ini, saya buka ini, saya ingat ini, pas di sini saya buka. Jadi saya sampaikan, ya, ketika budek belum tentu nanti ke masjid. Ya, yang ada tukang es krim nanti diikutin. Sangkanya suara apa? Panggil-panggil. Nggak kedengeran, malah nggak ke masjid, malah nggak ke musola. Ya, denger aja. Itu makanya apa? Gunakan apa yang ada yang dianugerahkan oleh Allah, tergantung kitanya. Yang masih dengar ya jangan dikebukan, masih melihat ya jangan dikebukan. Tergantung kitanya, meleknya kita untuk apa, dengarnya kita untuk apa. Sebelum ditutup oleh Allah.
kalau masih bisa berbuat baik. Makanya jamaah yang dirahmati Allah ini suatu pengingat. Allah sudah siapa tahu menjaga diri kita dengan apa? Stabilitas ekonomi kita sesuai dengan keimanan kita. Khawatirnya, kecuali makanya apa, kalau berdoa Pak Bu disisipkan agar apa? Agar kalau kaya meningkat ibadahnya, kuat keimanannya, tujuannya di situ. Itu. Wa inna min ibadi man la yasmu imanuhu illa bisaqam. Bahkan ada orang yang imannya itu kuat, itu kalau dia sakit, walau sihhatuhu dan kalau misalkan dia itu dalam keadaan sehat maka la kafar. Ini terkadang ada. Ya, ini banyak nih. Orang kalau lagi sehat, semena-mena, nggak mau ibadah, apalagi lagi sehat, kemudian banyak terkadang dugem mulu, mana koya-koya, yang maksiat dilakukan semua. Begitu dia berbalik, diranjak, sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, dia kemudian imannya naik, meningkat, dia bertobat kepada Allah, dia pengen baru mau mulai belajar ibadah, sholat, itu ada. Dan Allah sudah menyampaikan kepada mereka, dia kalau sakit dia itu imannya kuat. Dan juga ada sebaliknya, ada yang kalau sakit justru imannya rusak. Ada juga, ada orang yang kalau lagi sakitnya nggak sembuh, kemudian dia apa? Udahlah mati aja, mati. Capek, udah lama sakit, nyusahin orang banyak, kira begitu. Akhirnya diminta mati aja, cepet mati. Nah kalau dia mati, dia pengen mati, ya kafir. Makanya orang itu jarang sakit. Dan jamaah yang dirahmati Allah, makanya kalau sebaliknya, ketika orang itu dia itu sehat, imannya kuat, maka perlu diketahui, mungkin ketika dia itu sakit, ya, sakitnya itu adalah untuk menebus dosa, menghapus kesalahan. Di jamaah yang dirahmati Allah, kadang keinginan yang tidak terwujud dan keinginan yang terwujud itu kita belum bisa menilai mana baik dan mana yang buruk. Betul nggak? Bapak semua punya keinginan. Ketika keinginannya itu terwujud, kira-kira itu baik apa enggak? Ketika keimanannya nggak terwujud, keinginannya nggak terwujud, baik apa enggak? Kadang kan kita menilainya sebelah. Kalau terwujud, alhamdulillah. Kalau enggak, kecewa. Udah berdoa berkali-kali, kata saudara, enggak juga wujud-wujud. Ini kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita suudon kan jadi sini. Makanya dalam bab ini Imam Ad-Dabbagh dan ini perlu kita ketahui. Ada diceritakan tiga malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi. Malaikat yang pertama turun, diperintah oleh Allah. Turun malaikat pertama, diutus lagi malaikat yang kedua. Bertemu malaikat yang pertama dan malaikat yang kedua ini sebelum nyampe di bumi. Ini malaikat yang pertama sama malaikat yang kedua, kalau bahasa kita ya mungkin lah ketemu. Mau kemana? Bahasa malaikat gimana? Mau kufur yang bisa pakai malaikat ya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Malaikat yang pertama mendapatkan perintah yang aneh, bercerita kepada malaikat yang kedua, mendapatkan perintah yang aneh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa malaikat yang pertama ini perintahnya? Dia suruh turun datang ke bumi, menemui seseorang yang menjadi kekasihnya Allah. Kekasih Allah.
yang dia ibadahnya tidak pernah putus, ya sudah merupakan, ya sudah menjadi kekasihnya Allah, ya sudah puluhan tahun, ya sudah tidak meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah bersih. Makanya dia disebut kekasihnya Allah. Tapi malaikat ini anehnya diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menahan satu keinginan daripada wali tadi. Jadi wali ini punya satu keinginan, namun keinginan ini suruh ditahan emosinya, nafsunya, agar keinginannya itu enggak kunjung terpenuhi. Jadi dia punya ingin, tahu inginannya apa, tapi keinginan itu begitu ingin, nanti nafsunya ditekan oleh malaikat ini agar apa? Hilang lagi keinginan, kendor lagi. Saya itu pengen itu, tapi ditahan lagi, nggak begitu pengen, terus ditahan itu keinginan. Satu keinginan itu ditahan oleh malaikat. Itu diperintahkan oleh Allah malaikat yang pertama, suruh nahan emosinya, ya, nafsunya ditahan agar keinginan itu tidak terpenuhi. Hingga akhirnya malaikat yang pertama ini menahan emosinya, keinginannya, sampai meninggal. Wali ini tidak terpenuhi satu keinginannya. Apa yang tahu? Malaikat yang kedua sebaliknya. Malaikat yang kedua ini diutus oleh Allah untuk memenuhi keinginan orang kafir. Orang kafir ini menginginkan sesuatu. Dia ingin satu ikan, jenis ikan ini, tapi tidak ada di kotanya. Ini adanya ikan tersebut melalui 7 benua baru ada, 7 laut. Melalui 7 laut ini baru ada ikan itu. Nah, malaikat ini diutus oleh Allah untuk apa? Mendekatkan ikan ini menuju ke kota dekat orang kafir tadi. Dan orang kafir ini sudah memberikan pengumuman kepada para nelayan, siapapun yang mendapatkan ikan itu nanti keinginannya akan diberikan. Dan tugas malaikat ini disuruh dibawa ikan ini deketin, masukin ke jaring nelayan yang di kota orang kafir itu. Artinya apa? Suruh memenuhi keinginan orang kafir itu. Akhirnya ya, ada nelayan yang dapat dan sudah ada pengumumannya, maka ikan ini diantarkan, dibawa oleh orang kafir. Ini 2 malaikat ini. Kenapa Allah perintahkan malaikat ini untuk kekasihnya agar keinginannya tidak terwujud, tapi Allah perintahkan untuk orang kafir agar keinginannya terwujud. Dan datang satu malaikat lagi, malaikat yang ketiga, ditugaskan oleh Allah untuk apa? Memberikan keterangan kepada 2 malaikat. Nah, ini jamaah yang dirahmati. Mengapa yang pertama seorang wali kekasih Allah tidak terwujud keinginannya? Itu karena wali tersebut punya satu kesalahan di dalam hidupnya, punya satu dosa di dalam hidupnya semasa hidupnya, sehingga apa? Keinginan ini tidak diwujudkan oleh Allah agar menghapus dosanya, menghapus kesalahannya ketika di dunia, sehingga dikehendaki oleh Allah apa? Ketika di akhirat nanti dia sudah tidak memiliki kesalahan, betul-betul sudah bersih, betul-betul sudah tidak mempunyai kesalahan. Kenapa? Karena kesalahannya sudah dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kesulitan, melalui keinginan yang tidak terwujud oleh wali tersebut. Dan orang kafir ini kenapa mendapatkan? Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki, karena Allah terjadi apapun kebaikannya, sekecil apapun, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Kenapa Allah terus berikan kebaikan tersebut? Karena Allah menghendaki sudah tidak ada kebaikan kelak nanti di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena sudah dibalas oleh Allah di dunia. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ayo kembali kepada diri, husnudzon kepada Allah. Kita mau dijadikan apa? Level kita di mana? Tempat kita di tempat apa? Ya sudah, itu adalah yang terbaik mungkin untuk. Nah, mudah-mudahan seiring meningkatnya iman kita, seiring meningkatnya ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala pun tingkatkan kenikmatan hidup kita. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Jadi sabar saja, ya, sabar. Yang mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa dimengerti sehingga bisa memperbaiki tata cara amalia kita dalam hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita alhamdulillah para majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.